Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan Bu Kadek Sri Mariati. Nah, anak-anak, kembali lagi kita berjumpa kali ini ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2. Nah, muatan dalam pembelajaran ini yaitu bahasa Indonesia menemukan isi dongeng. Kemudian muatan PPKN-nya keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Nah, mari kita lanjutkan belajar. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini ya, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan 5M. Masih ingatkah anak-anak dengan gerakan 5M? Nah, M yang pertama yaitu memakai masker ya. Kemudian M yang kedua, kita harus sering-sering mencuci tangan. Nah, mencuci tangannya jangan lupa gunakan air mengalir dan memakai sabun. Kemudian M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ya, dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga jarak. Kemudian dengan cara keempat, 5M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Nah, M yang kelima, yang terakhir yaitu dengan membatasi mobilitas. Nah, artinya anak-anak jika ingin bepergian keluar ya harus melakukan ada hal-hal yang penting saja, lakukan kegiatan di luar rumah. Kalau tidak, tetap berada di dalam rumah. Nah, itu dia kegiatan 5M untuk mencegah protokol kesehatan, mencegah penyebaran COVID-19. Ya, nah anak-anak masih ingat kan pembelajaran kita yang lalu yaitu tentang pohon apel yang tulus ya. Nah, pada cerita atau pada dongeng menceritakan pohon apel yang tulus itu diceritakan tentang seorang anak dengan berteman dengan pohon apel. Nah, mereka saling menolong, menyayangi ya. Itu isi dari pohon apel yang tulus. Nah, kali ini apa sih dongeng itu? Anak-anak ada yang masih ingat apa sih definisi dari dongeng? Nah, dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya kejadian-kejadian aneh di zaman dahulu. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Nah, dongeng termasuk cerita tradisional. Cerita tradisional adalah cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Suatu cerita tradisional dapat disebarkan secara luas ke berbagai tempat. Kemudian cerita itu disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Nah, dongeng ini merupakan karya sastra yang bersifat fiktif anak-anak. Nah, dongeng tidak benar-benar terjadi ya. Itu dongeng berdasarkan imajinasi dari seorang pengarang ya. Itulah yang disebut dengan dongeng. Nah, dalam kita menentukan ya isi dongeng atau pesan dongeng, ya, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih pesan dongeng. Nah, dalam sebuah pesan yang ada pada dongeng itu ada pesan moralnya, yaitu nilai-nilai moral atau pelajaran apa yang didapatkan dari suatu teks. Nah, pemahaman akan nilai moral suatu teks dapat diperoleh dari kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks dan biasanya kalimat-kalimat itu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang patut kita teladani atau yang patut kita ikuti. Itu adalah pesan moral atau pesan yang biasanya terdapat pada sebuah dongeng ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana sih cara kita menemukan pesan dalam sebuah dongeng tersebut?
Nah, caranya ya, yang pertama, baca cerita atau baca dongeng tersebut. Jangan hanya dibaca sekali saja, anak-anak. Kita harus membacanya berulang sehingga kita akan lebih memahami dongeng tersebut atau cerita tersebut. Kemudian anak-anak akan mencari apa sih pesan atau isi dari setiap pokok dari setiap paragraf tersebut. Nah, kemudian anak-anak pahami isi pokok setiap paragraf. Nah, yang terakhir ya, dari anak-anak memahami setiap isi pokok setiap paragraf tersebut, ya, anak-anak simpulkan amanat yang terdapat pada isi dongeng tersebut. Nah, itulah cara menemukan pesan dalam sebuah dongeng, ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, coba kita akan menyajikan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, di sini Ibu punya sebuah teks dongeng yang berjudul Semut dan Merpati. Nah, kita akan coba baca dengan seksama, kemudian kita akan temukan ya isi pesan dari setiap paragraf tersebut. Ya, Nak ya. Kita mulai dari paragraf yang pertama, yaitu pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makanan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Nah, kemudian pada paragraf yang keempat, di sana tidak lama kemudian sang semut mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Nah, semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Nah, kemudian yang terakhir, paragraf yang kelima, yaitu pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Nah, burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, di sana anak-anak ada 5 paragraf dalam dongeng tersebut. Nah, sekarang kita akan setelah membaca kita akan menemukan apa pesan dari setiap paragraf tersebut. Nah, kita mulai dari paragraf yang pertama ya. Dalam paragraf yang tadi, yang pertama Ibu kembalikan lagi dulu. Nah, yang pertama, pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Nah, pesannya yang terdapat dalam paragraf 1 yaitu berhati-hati dalam melakukan sesuatu Dimanapun kita berada, kita harus tetap berhati-hati dalam melakukan kegiatan sesuatu Kemudian pada paragraf yang kedua, pesannya adalah perasaan iba kepada sesama Kemudian paragraf yang ketiga yaitu memberikan pertolongan. Dan paragraf yang keempat isi pesannya adalah membalas budi Di sana ada antara semut dan merpati.
merpati ya. Pesannya mereka saling berbalas budi ya, saling tolong menolong ya. Kemudian pada paragraf kelima, perbuatan buruk akan berakibat buruk juga. Jika kita berbuat baik maka hasilnya juga pasti akan baik. Begitu pula jika kita berbuat yang jahat ya, akan berakibat yang buruk. Nah, demikian pembahasan dari pesan yang terdapat dalam dongeng Semut dan Merpati. Nah, selanjutnya, di dalam cerita dongeng Semut dan Merpati itu ya, ada perbuatan baiknya, ada perbuatan buruknya. Itulah yang namanya sifat ya anak-anak ya. Nah, kita akan melanjutkan sekarang bagaimana dengan sifat anggota keluarga kita di rumah ya. Yang tadi itu tentang sifat si semut dengan si merpati. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sifat menurut kalian bagaimana dengan sifat ayah dan ibu? Ya, berdasarkan dua gambar di atas ya. Ada si ibu yang sedang memarahi anaknya menangis. Kemudian gambar yang pertama itu ya, di sebelahnya ada seorang ayah yang mengajak anaknya pergi jalan-jalan, yang terlihat anaknya sangat gembira. Nah, ada dua perbedaan sifat antara si ayah dan si ibu. Apakah anak-anak dapat melihatnya bagaimana sifat ayah? Ya, ayah terlihat seperti seorang yang periang, benar sekali. Kemudian kalau sedangkan si ibu sifatnya pemarah ya. Padahal seorang ibu kelihatannya saja ya pemarah, tetapi mereka itu marah kadang-kadang karena menyayangi anaknya agar tidak berbuat yang tidak baik ya anak-anak ya. Nah, selain itu ya, adapun sifat-sifat di dalam anggota keluarga di rumah biasanya yaitu yang pertama, anak-anak bisa lihat di sana ya, pada gambar yang pertama di sini seorang anak. Nah, di sini anak SD yang mencium tangan ibunya ya. Ini menunjukkan sifat sopan yang dimiliki oleh seorang anak kepada ibunya, yaitu sikap yang menghormati setiap orang, tidak hanya ibunya. Kalau dimanapun dia berada, dia akan bersikap sopan ya, sopan, menghormati ya orang lain. Nah, kemudian ada sifat sombong. Nah, yang kedua pada gambar ini ada sikap sombongnya. Sikap sombong itu adalah selalu merasa lebih baik dari yang lain. Akulah yang paling hebat. Itulah orang yang memiliki sikap sombong. Nah, sikap sombong ini anak-anak tidak perlu tiru ya. Kita tetap berbuat dengan rendah hati, jangan memiliki sifat yang sombong. Nah, kemudian biasanya juga di anggota keluarga itu ada yang memiliki sifat keras kepala. Bukan kepalanya yang maksudnya keras ya anak-anak ya, tapi sifatnya. Keras kepala itu adalah suatu sikap yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Akulah yang paling benar. Itu biasanya orang yang memiliki sifat keras kepala ya. Dia tidak mau mendengar pendapat orang lain, tidak mau mendengar pendapat dari orang lain ataupun masukan. Nah, itu juga perbuatan yang tidak baik atau sifat yang kurang baik yang kita tiru ya, yang tidak boleh kita tiru. Kemudian sikap yang keempat, contohnya lagi adalah sikap rendah hati ya anak-anak ya. Di sini terdapat gambar seorang anak yang memberikan sesuatu kepada pengemis. Ya, dia memiliki sikap rendah hati, selalu menghargai orang lain ya. Kita tidak hanya melihat orang yang bersih, tetapi kita memperlakukan semua orang dengan sama. Itulah menghargai orang lain. Nah, sikap yang kelima yaitu humoris ya. Sikap humoris itu adalah sikap senang atau membuat suasana menjadi riang. Nah, sikap humoris ini juga penting kita miliki ya anak-anak ya. Kita agar merasa senang berada di rumah sehingga suasana pun akan lebih nyaman. Nah, itu beberapa keanekaragaman sifat yang ada di lingkungan rumah. Nah, selanjutnya, ayo anak-anak temukan ya, kemudian sajikan dalam tabel ya.
bagaimana karakteristik sifat dari masing-masing anggota keluargamu di rumah? Ya, ayah bagaimana sifatnya, ibu bagaimana sifatnya, anak-anak temukan nanti di lingkungan rumah bagaimana sifat anggota keluargamu. Nah, silahkan anak-anak coba kerjakan di rumah ya. Nah, ini dia, Ibu punya contohnya, contoh kegiatan 2 yang berhubungan dengan sifat atau karakteristik yang dimiliki anggota di rumah. Misalnya yang pertama ayah, sifatnya tegas, baik hati, dan penyayang. Kemudian si ibu sifatnya cerewet, penyayang, dan ramah. Kakak sifatnya humoris, baik hati, dan rajin. Adik sifatnya manja, lucu, dan penurut. Kemudian nenek sifatnya cerewet, penyayang, dan baik hati. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang dongeng ya. Dongeng masih ingat? Ya, cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi ya. Misalnya yang kejadian aneh di zaman dahulu. Nah, dongeng ini juga berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral dan menghibur ya. Dongeng, ingat, dongeng itu ya, dia bersifat tidak nyata, anak-anak ya, itu berasal khayalan dari pengarangnya. Nah, pesan moral adalah nilai-nilai moral atau pelajaran yang didapatkan dari suatu teks ya, sesuai dengan pesan tadi yang terdapat dalam dongeng dongeng si semut dan merpati yang kita bahas tadi. Kemudian keberagaman sifat anggota keluarga yang di rumah ada sifat sombongnya, sifat sopannya, keras kepala, dan rendah hati serta humoris. Ya, nah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video Ibu kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Ibu tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai ketemu lagi anak-anak di video Ibu berikutnya.